Anggota REI Papua Barat Haji Muhammad Fadli dan Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Sederhana Kota Sorong Agus Waluyo mengapresiasi keputusan Wali Kota mengizinkan pembangunan rumah bersubsidi karena membantu pengembang menyiapkan rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Apresiasi anggota REI Papua Barat Haji Muhammad Fadli dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rumah Sehat Sederhana Kota Sorong Agus Waluyo disampaikan menanggapi kendala pengembang menunggu penetapan rencana tata ruang kota melanjutkan program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rumah Sehat Sederhana Kota Sorong Agus Waluyo mengakui keputusan Wali Kota mengizinkan pembangunan perumahan layak huni membantu anggota karena mendorong kegairahan anggota kembali beraktivitas setelah terdampak COVID-19. Kami betul-betul dari asosiasi itu sangat merasakan dampaknya. Karena hampir semua sektor ekonomi pada saat pertama itu lumpuh semuanya. Hampir semua kegiatan itu semua lumpuh. Nah, ketika kegiatan itu tidak berjalan, maka kami pun dari Apenas tidak dapat memproduksi rumah. Oleh karena kita tidak dapat memproduksi rumah, maka kita punya cash flow terganggu. Nah, di sini ada beban bunga yang ditanggung oleh beberapa anggota Apenas yang kebetulan pada saat membangun itu dia mendapat fasilitas perbankan. Sebagaimana kita tahu sendiri, ketika sudah berhubungan dengan perbankan, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi, angsuran dan bunga. Nah, ketika rumah yang tidak jalan, pertanyaannya dari mana dia mendapatkan cash flow untuk menutupi operasional biayanya. Nah, ini 4 bulan pertama. Masuk 4 bulan kedua, itu ada kebijakan pemerintah di mana disebut penyelamatan ekonomi nasional. Di dalam penyelamatan ekonomi nasional itu sektor perumahan mendapat subsidi bantuan bunga yang semula bunga 12-14%, khusus untuk pembangunan perumahan itu mendapat keringanan 8,5%. Ini kami sudah sangat terbantu. Kami sudah terbantu dari sisi angsuran bunga. Akan tetapi dari sisi produktivitas kami tidak bisa dapat memaksimalkan karena terjadi lesu di mana market itu mereka lebih condong untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kebutuhan pangan untuk kebutuhan sandang mereka tidak terlalu menomorsatukan. Kita tahun 2021 ini untuk program perumahan itu Kementerian Keuangan memberikan alokasi yang lebih besar daripada tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu sekitar 258.000 unit, tahun ini kurang lebih sekitar 300.000 unit yang kementerian sediakan untuk rumah subsidi. Nah, ini tidak se-Indonesia. Tapi ini sudah angka yang bagus, sudah angka yang signifikan. Karena kemarin itu angka yang itu saja, angka yang pada saat kita musim pandemik saja di angka 2000 itu bisa habis terjual kemarin. Artinya kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat itu daerah bisa menghabiskan. Nah, ini sudah tanda-tanda bagus, sudah keadaan mulai membaik. Satu kekurangan kita di pemerintah Kota Sorong sebagaimana kita tahu bersama itu adalah masalah perizinan. Ya, masalah perizinan karena kebetulan kita punya RT RW ini baru saja direvisi oleh pemerintah pusat. Nah, di dalam aturan perizinan itu mereka tidak bisa mengeluarkan izin membangun bila mana belum ada revisi tata ruang wilayah. Namun atas kebijakan Pak Wali Kota kemarin beliau sudah mengeluarkan perwali untuk menerbitkan izin membangun. Sementara anggota REI Papua Barat Haji Muhammad Fadli berharap masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengembang memainkan harga jual karena telah diperketat pengawasan pemasaran rumah bersubsidi. Kalau harga rumah subsidi memang pengembang tidak akan bisa nakal, Pak. Karena aplikasi-aplikasi untuk menjual perumahan subsidi itu sekarang kan sudah banyak.
Bahkan sekarang itu ada namanya dikembangkan setelah si Petruk. Si Petruk ini kan sistem pengawasan konstruksi. Itu nanti dari setiap perumahan, mulai dari nol itu sampai akhir itu diawasi konstruksinya oleh salah satu pengawas yang ditunjuk, yang diketahui oleh kementerian. Nah, nanti itu yang mengawasi rumah ini sampai layak jual. Setelah itu ada lagi yang sementara di launching ini dari kementerian, dari PPDPP itu, namanya si Aki QR. Si Aki QR ini itu nanti diserahkan kepada bank. Jadi banknya nanti yang memeriksa bahwa ini ketersediaan hunian, ketepatan bahwa sudah tepat ini penerima rumah subsidi itu dari bank yang melaporkan ke PPDPP. Tapi sementara ini masih tahap uji coba. Ada 1-2 pengembang saya lihat di Jakarta itu yang menjalankan program ini. Itu artinya bahwa dari bank dengan developer ini tidak akan bisa bermain-main dengan harga yang sudah ditetapkan dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan wali kota mengizinkan pengembang membangun rumah bersubsidi sebelum ditetapkan rencana tata ruang kota sangat membantu pengembang menjalankan tanggung jawab menyiapkan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah. Tim Liputan CWM Channel.